beliau adalah salah satu yang membuat bendungan di daerah Jampang. Jadi bendungannya itu untuk mengairi persawahan. Saya disut, ya. Kemudian ini ada yang kedua adalah Jack Jongbo. Beliau adalah salah satu Muslim Tionghoa yang melakukan renovasi pada Masjid Agung. Jadi beliau yang mengkoordinir untuk bantuan untuk renovasi masjid. Kemudian yang ketiga ini Lai Tin-yung atau Si Godek, ya, yang biasa dikenal dengan sekarang menjadi nama sebuah sebutan tempat, ya. Mungkin adik-adik pernah mendengar itu ada perempatan Si Godek. Nah, itu adalah rumah beliau ada di daerah situ. Dan untuk Lai Tin-yung atau Si Godek ini, peran serta beliau terhadap perjuangan para pejuang atau pembantu pejuang adalah sebagai penyuplai logistik dan senjata. Dan adik-adik bisa dilihat, ya, ini di sini ada piagam penghargaan, ya, piagam penghargaan dari pemerintah yang sebagai legalitas, ya, legalitas beliau sebagai pahlawan di Sukabumi. Mungkin adik-adik baru tahu, ya, ternyata orang Tionghoa sendiri atau orang-orang Tionghoa ini ada yang berkontribusi terhadap kemerdekaan dan perjuangan para pendahulu. Nah, kemudian di sini kita ada beberapa koleksi mengenai peninggalan alat-alat rumah tangga yang biasa dipergunakan oleh orang-orang Tionghoa. Yang pertama ini di sini ada kamera, ya, kamera zaman dulu, tapi ini tidak identik dengan orang Tionghoa, ya, karena semua etnik atau semua bangsa pasti memiliki ini. Kemudian ini adalah ijazah sekolah khusus untuk orang-orang Tionghoa. Jadi pada zaman dulu itu orang Tionghoa itu tidak bisa bersekolah atau tidak bisa mengikuti pelajaran di sekolah umum. Jadi mereka punya sekolah khusus Tionghoa. Dan ini adalah ijazahnya. Tetapi untuk saat ini dan sekarang ini sudah tidak ada lagi yang sekolahnya, karena sekarang orang Tionghoa sendiri sudah bisa masuk atau sudah bisa bersekolah di sekolah-sekolah umum. Nah, kemudian ini ada beberapa juga koleksi barang-barang peninggalan zaman dulu, ya. Ini ada lumpang. Ini lumpang besi. Ini digunakan untuk menumbuk atau menghaluskan ramuan obat. Karena orang Tionghoa itu sangat terkenal dengan racikan obatnya. Bahkan sampai sekarang, ya, jadi bisa mendengar mungkin ada racikan atau toko racikan khusus yang dibikin atau dijual oleh orang Tionghoa, ada di atas Ananda, ya. Nah, kemudian ini ada cetakan kue simping, di mana cetakan kue simping ini pada zaman dulu itu dikenal sebagai kue sultan. Kalau sekarang udah kue pasar, ya. Kalau dulu kue sultan. Kemudian ini ada untuk pembuatan atau memasak, ya, membuat sayur. Karena orang Tionghoa itu biasanya memasaknya itu dengan direbus atau dikukus, ya, tidak jarang sekali digoreng-goreng. Jadi mereka biasanya menggunakan peralatan atau perlengkapan masak itu. Dan ini ada teko pembuatan teh, ya. Kalau dulu kenapa tekonya kecil? Karena dulu itu teh itu termasuk salah satu minuman yang mahal. Jadi tidak semua orang bisa menikmati teh. Dan ini ada beberapa cetakan kue sabtu, ya. Mungkin agak berbeda, ya, kue sabtunya ini agak besar. Kalau di kita kan kecil-kecil, ya. Ini agak besar. Kemudian ini ada setrikaan. Kemudian ini ada baju-baju dan ada batik juga, ya. Nah, ini juga ada batik yang membedakan batik kita dengan batik orang Tionghoa. Orang Tionghoa itu
mereka biasanya itu membuat batiknya itu menggunakan warna-warna terang seperti biru, kemudian ada merah, ada hijau. Kalau kita kan identiknya dengan coklat ya. Kemudian untuk motifnya juga biasanya motifnya itu bunga dan tanaman. Jadi lebih jelas ya ini bunganya atau ini motif bisa di ini yang bisa di. Nah ini adalah motif binatang. Kemudian ini ada motif bunga. Ini motif bunga ya. Nah, kemudian ini juga adik-adik di koleksi di Museum Tionghoa sendiri kita punya salah satu koleksi yang mungkin jarang ada di tempat lain. Ini adalah lukisan yang dibuat langsung di dinding. Dan ini lukisan ini adalah menceritakan masuknya orang Tionghoa ke tanah Jawa yang dibawa pada saat itu oleh Laksamana Cheng Ho. Beliau adalah yang pada saat itu menyebarkan agama Islam. Jadi masuknya itu pada awalnya untuk penyebaran agama Islam. Kemudian setelah itu ada fungsi perdagangan dan sebagainya. Kemudian pasti sudah mengenal beberapa makanan yang sudah menjadi ciri khas makanan kita ya, atau menjadi salah satu makanan yang menjadi kebanggaan di tahun ini itu terkenal dengan baksonya. Padahal bakso itu sendiri berasal dari atau dibangun oleh budaya Jawa seperti bakso, siomay dan macam ya yang akhirnya menjadi makanan yang terkenal sekarang. Pada awalnya adalah dari dilarang memang orang-orang Tionghoa itu biasanya besar mereka adalah pengusaha ya. Jadi mereka kemudian salah satu lagi makanan yang kita kenal atau mungkin yang menjadi ciri khas dari Tionghoa itu adalah makanan yang mengandung wangi-wangian honje. Kita kan tidak tahu sebetulnya maka honje itu sebenarnya yang dibawa dari mereka. Dulu kita berpikir bahwa honje itu adalah makanan atau sejenis sebuahnya dari kita ya, dari Sunda, padahal tidak. Kemudian ini juga ini yang di bawah ini adalah gilingan untuk menghaluskan ramuan obat. Jadi kalau obat-obatan yang berbentuk serbuk itu digilingnya di sini menggunakan penggilingan ini. Dan ini cara kerjanya dengan menggunakan kaki karena ini berat. Ini semua terbuat dari besi. Coba adik boleh? Boleh Pak, ayo Pak. Angkat coba bisa gak? Cepat. Sukar, coba nih. Karena ini menggunakan besi ya, jadi si cara bekerjanya itu ini tuh menggunakan tali ke atas, tali tambang ya, diikat ke atas, alam gitu ya, pokoknya biar mereka bekerja. Dan ini kalau pakai tangan jadi malu, jadi pakai dibantu dengan tampan. Jadi biar kalau pakai tambakan ini kan posisinya harus gini, ini harus begini. Jadi kalau pakai tambakan masih begini, tinggal digini, tidak perlu ditahan. Kemudian ini ada lukisan ya, ini lukisan yang khusus biasanya orang-orang Tionghoa menggunakan mempunyai lukisannya seperti ini. Berbeda dengan kita ya, kita lukisannya lukisan biasa ya, bukan pak ya. Kemudian kita ini ada lumpang ya, ini lumpang batu dan ini biasa
Adik-adik pernah lihat ini? Kayu Filipin. Upin Ipin ya betul. Soalnya banyak yang lihatnya di Upin Ipin, ternyata di Sukabumi ada ya. Iya. Jawa yang ada. Nah ini adalah untuk membuat tepung dari biji-bijian. Ini yang kita kasih hampir sama ya seperti yang di Upin Ipin. Upin itu bagus ya memperkenalkan salah satu alat alat pembuatan tepung tradisional dan pada zaman dulu. Nah, jadi masuknya tuh ke sini ya, si kacangnya itu masukin ke sini, kemudian baru diputar dan keluarlah tepung-tepung. Nah kemudian ini juga adik cara bercocok tanam atau cara menanam padi. Nah cara menanam padi itu sendiri diperkenalkan atau diajarkan bersama orang tua. Pada awalnya kenapa kita pada zaman dulu itu di Indonesia itu di bagian timur itu makanan pokoknya itu umbi-umbian, dan di kita itu nasi ya, karena pengaruh dari Tionghoa itu. Karena untuk orang-orang Tionghoa itu tidak masuk ke timur, ke Indonesia bagian timur dari Papua itu enggak. Makanya mereka tidak mengenal makanan pokok berbahan pokok. Ada baru tahu kan? Baru tahu. Dulu kan kenapa kita tuh kan ada makanan pokoknya tuh dari jagung ya, ada yang sagu, kemudian ada kalau nasi itu di Indonesia bagian apa sih katanya barat ya, hanya bagian barat tengah dan timur itu identik dengan umbi-umbian ya, karena tadi. Kemudian ini ada beberapa koleksi rantang-rantang ya. Ini adalah rantang untuk menyiapkan atau menyimpan makanan siap saji, siap makan lah ya. Dan pada saat zaman dulu itu digunakan untuk hantaran, baik itu hantaran perkawinan ataupun hantaran acara-acara tertentu. Ya, seperti ini juga sama ya. Kalau misalkan mereka hajat itu biasanya untuk mengantar makanan ke desa itu menggunakan ini. Proyektor zaman dulu. Jadi untuk film ya. Sama kayak di atas itu juga ada gramofon, itu disebutnya mesin suara. Pernah lihat? Pernah dengar? Belum. Nah, itu disebutnya mesin suara karena kalau dulu itu si pemilik mesin suara itu biasanya mendatangi kampung-kampung. Jadi kayak sekarang mah namanya kayak podcast apa sih yang kampung. Nah dulu juga jadi si gramofon itu dibawa keliling, kemudian mendatangi kampung, kemudian si mendatangkan orang-orang untuk berkumpul atau menonton di situ, kemudian dinyalakan makanya disebut mesin suara karena mengeluarkan suara. Tapi untuk suaranya itu ada film ya, kemudian ini ada sepeda ya, ini sepeda titipan juga ya, jadi ini titipan dari kolektor. Dan kenapa kita menyimpan sepeda di sini, ini adalah untuk menunjukkan ya kalau di Sukabumi itu dulu pernah ada pabrik sepeda pertama di Sukabumi, dan letaknya ada di Sukabumi. Bukan, ini bukan dari Cina. Kalau ini kan di setiap negara ada ya kalau kayak gitu. Tapi kalau ini kita mau menceritakan tentang sejarah Sukabumi, apa pembuatannya itu ada di Sukabumi. Dan ini memang ini peninggalan orang Jawa ya. Tapi bukan berarti segala sesuatu yang berbau Tionghoa itu dibawa ke sini. Nah, cuma ini kebetulan aja kita simpan di sini.
seperti peralatan makan sehari-hari yang biasa digunakan. Nah, biasanya orang Tionghoa itu menggunakan sendoknya itu berupa ini ya, sendok ini, sendok bebek. Ini namanya sendok bebek yang terbuat dari keramik. Dan kenapa mereka biasanya menggunakan mangkok? Karena mereka makannya itu bubur ya. Kalau kita makan piring ya, nasinya diakel. Kalau ya, tapi ini tidak ada isinya ya, jadi tidak ada harta karun. Nah, ini adalah termos untuk menyimpan nasi biasanya. Dan pada zaman dulu ini si koper-koper ini digunakan untuk bepergian ada ini koper. Nah, ini adalah koper yang terbuat dari besi. Kapal laut, karena zaman dulu mana ada pesawat ya, adalah mungkin tapi beberapa tahun ke sini sebelumnya itu menggunakan kapal laut, dan kapal laut itu pasti menempuh perjalanan panjang dengan waktu yang lama, sehingga untuk menyepat perlengkapan baik itu perlengkapan makan ataupun perlengkapan pribadi itu menggunakan tempat yang harus kuat. Makanya menggunakan besi itu kuat. Jadi bukan bisa gimana dia pegang lah gitu ya. Karena kan di kapal mungkin kapalnya juga tidak seperti kapal-kapal yang sekarang ya, yang bisa adem gitu. Kalau dulu mah udah nah, kemudian ini juga ada sepeda. Ini adalah gentong atau toples ya, untuk menyimpan manisan. Itu membuat manisan ya, pala atau kayak kimchi, kayak toples kerupuk kan. Tapi ini bukan toples kerupuk ya, sempit. Karena kebetulannya kita sempit, tidak ada manisan di sini. Karena sempit itu terlalu ini ya, terlalu riskan lah kalau disimpan di sini. Jadi kita tidak disimpan di sini. Kemudian ini ada kamera ya, kamera zaman dulu, jadi kayak kamera siapa teh yang Charlie Chaplin ya, suka menggunakan ini. Oh, ini ada guci ya, guci. Kemudian ada bisa di bawah di guci juga ya. Ini ada guci yang terbuat dari tanah, keramik yang terbuat dari tanah. Kemudian ini juga sama ya, ini juga dari tanah. Kemudian yang di sebelah sana itu yang ada ukirannya itu terbuat dari kayu yang coklat itu adalah guci yang terbuat dari kayu. Nah, kemudian ini adalah tempat penyimpanan abu kremasi. Jadi untuk orang Tionghoa sendiri cara pemakamannya atau pemeliharaan jenazahnya itu dengan dikremasi. Tapi itu untuk orang-orang tertentu ya, karena tidak semua kremasi, ada juga yang dibunuh. Itu tergantung keinginan atau kesepakatan keluarga gitu. Karena berpengaruh dengan biaya dan kayaknya lebih simpel sih. Tidak harus mengunjungi makam. Kalau kan disimpan di rumah atau
suaranya itu seperti biola, tapi ini nadanya tidak ada apa ya namanya. Kalau di gitar itu kan ada gripnya ya, kalau ini kan nggak ada. Jadi tergantung keahlian daripada si pemain itu sendiri untuk pasti nadanya. Kemudian ini ada timbang ya, ini bisa untuk menimbang emas ataupun ramuan, ini juga sama. Itu ada kompas, itu juga untuk menembak timbangannya. Nah, kemudian ada ini kita ke sebelah sini ya. Nah, ini adalah sudut tempat orang Tionghoa menjamu tamu atau sudut minum teh. Biasanya orang Tionghoa itu mengadakan jamuan bisnis ya biasanya untuk lagi ada ya, tapi ini untuk biasanya deal-dealan lah ya, kita duduk atau dari pengusaha mereka melakukan perbincangan dan biasanya mereka memberi jamuannya itu jamuan minum seperti yang tadi disebutkan di awal ya. Jadi minuman teh itu mungkin minuman yang mahal, makanya jadi minum oleh para pengusaha pada zaman dulu. Nah, kemudian di atas itu ada beberapa masjid gramofon, ada radio, ada juga televisi ya. Jadi bisa nanti naik mesin gergaji untuk memotong kayu. Ada congklak, kemudian ini ada sering berduduk santai atau bermain kartu mahjong ya. Kalau pertama kita kan kartu apa kan salah ya, ya kartu remi ya, bukannya kartu remi mah yang as ya kayak yang belum ya kartu gaplek ya dari kayu ini juga sama 6 kan, kartu gaplek itu kan sampai ke 6 ya. Suka main nih suka main gaplek. Nah, kemudian ini ada sempoanya. Kalau sempoa dari Tionghoa itu dua bar sempoa atau cipoa. Ada yang bisa cara menggunakannya? Beda. Kalau sekarang mah jangankan kita ya, orang-orang Tionghoa yang ini aja kadang enggak ya, karena kamu udah pakai kalkulator. Udah padahal ini bagus ya. Jadi rata-rata orang-orang yang bisa menggunakan itu menggunakannya tuh kuat. Makanya sekarang mah anak-anak muda banyak yang sering lupa ya, karena ininya jarang dipakai untuk minyak gitu, karena udah mudah tangannya wes sekarang malah mencapnya ya. Malas saya juga. Ayo kita ke lantai 2 ya. Nah, kemudian ada koleksi baju, koleksi peralatan, ada buku. Kemudian lantai 3 kita ada galeri pustaka ya. Itu isinya mengenai sejarah buku. Jadi ada beberapa arsip asli yang dibuat pada zaman belanda. Kemudian lantai 4 itu ada galeri militer, itu koleksi baju doang. Kemudian ada beberapa
Jadi di Tiongkok ini tidak hanya melihat koleksi peninggalan orang-orang Tionghoa, tapi juga kita bisa melihat, bisa belajar mengenai sejarah kaum. Lengkap ya, semua di sini ada ya. Mari kita ke atas. Beberapa macam warna dan bentuk ya, dan biasanya warna dan bentuk ini dipengaruhi oleh dinasti. Kalau kita mah periode sebenarnya jadi atau teh namanya teh ya, misalkan zaman ini mah modelnya begini, zaman ini modelnya ini sama ini. Nah yang pertama itu adalah ini dengan motif yang polos gitu, polos atau motif-motif anak seperti ini ya, warna abu-abu, hijau atau coklat. Kemudian selanjutnya adalah dengan warna biru. Biru mulai ini berarti satu dekade ya, pasti. Kemudian semakin kesini pasti ada semakin perubahan dan ada kemajuan ya, sehingga menggunakan warna-warna merah dan setelahnya dengan mencampur warna, biasanya ada warnanya macam-macam, lebih modern lah gitu ya. Yang jadul sangat-sangat modern seperti itu. Kalau kalender tadi Ya. modelnya mau Ya, ini kalender Cina biasanya seperti ini. Mereka mempunyai kalau hitungan sama ya seperti tadi, tulisannya dari ini tadi yang saya ceritakan uang. Ini uang yang beredar pada zaman pemerintahan dari mulai Belanda ya, Belanda, Jepang sampai pemerintahan Soekarno, bahkan sampai ke sini lah ya. Jadi seperti ini. Ini adalah uang yang dikeluarkan ini pada zaman Soekarno ini. Kemudian pada zaman Jepang, kemudian yang atas itu zaman itu Belanda, ini Belanda. Nah ini yang sebelah sini, ini adalah uang yang disebut uang galabag. Ada dia pernah dengar nggak uang galabag? Mungkin nenek-nenek jam dulu pakai bahasa kalau kita segede galabag. Nah, gede bener. iya, uang itu segede galabag. Nah ini uang galabag. Ini uangnya bentuknya besar ya. Kalau bayangnya ini uang segede. Tapi kalau uang Indonesia itu bagus ya, motifnya itu beragam, macam-macam. Berbeda sama uang federal. Ini adalah uang putih. Nah, mungkin adik-adik belum pernah ya sejarah waktu itu menceritakan bahwa Indonesia pernah menghadapi inflasi sehingga nilai mata uang itu turun, dan akhirnya pada saat itu nilai rupiah itu menjadi nilai itu menjadi setengah. Jadi kalau misalkan 10 menjadi setengah, 5.000. Nah, tapi 5.000 itu bukan berarti dipotong, artinya 5.000 kita misalkan buat nanti, enggak. Tapi hanya berlaku setengah itu sama lagi kita bicara. Jadi tetap 10 keluar dari kita, tapi berarti apa nilainya dihargainya dengan dan ini yang disebut uang ini pada zaman Riz ya, waktu itu 1000 berapa ya?
pada jempolnya ini sama Mr. Arif dan Udin ya, A9 ya kalau nggak salah, 1949. Kemudian ini ada uang golden ya, uang golden yaitu uang yang dikeluarkan pada zaman Belanda. Mungkin adik-adik bahkan ibunya juga mungkin belum pernah lihat. Ini adik-adik bisa lihat. Atau saya lihat uang aja, soalnya jarang yang punya. Kemudian ini ada uang dengan seri wayang. Oh, itu kan adik-adik bisa lihat ya dari atas semua serinya wayang. Ukurannya gede. Iya, gede banget, udah gede. Ini di zaman Belanda. Nah, pada zaman kita juga ada ya uang seri wayang, tapi kebetulan lagi apa figuranya lagi dibetulin, jadi udah kita tampilkan. Masih ada. Dan konon katanya kalau zaman kerajaan pada zaman zaman wali gitu. Uang yang ini sudah jarang ya Bu? Iya, nah yang ini mah yang ke sini ya. Nah ini juga ada nih uang, ini mah udah masih sen-senan ya. Tapi masih ada bentuk piramidnya. Ya, ini uang tahun 57. Ini juga ini masih sen ya. 1958 nih bolehnya. Uang dengan koin ya, koleksi uang koin. Dan ini adalah uang atau bukan uang ya. Jadi ini adalah alat tukar sebelum ditemukannya nilai mata uang dari ini. Jadi kalau dulu kan barter tuh barang sama barang ya. Setelah itu barang dengan ini. Jadi kalau misalkan ini tuh bisa seharga sapi misalkan. Atau misalkan ini bisa dengan seharga beras sekarung misalkan gitu ya. Tapi ini tidak ada nilai mata uangnya ya, karena ini tidak ada nominalnya, tidak ada nominal. Cuman nilai tukar doang. Iya, ini hanya Waktu dulu. iya Zaman bakar. iya zaman barter lah ya. Dulu kan barternya barang dengan barangnya. Terus setelah itu kan ditemukan ini alat tukar. Jadi misalkan barang ditukar sama ini. Setelah itu baru ini ada uang ini uang. Ada pendapat ibu tentang musik ini? Kalau untuk pendapat saya sendiri ya, saya pribadi itu dengan kehadiran musik ini pertama menjadi salah satu destinasi wisata edukasi ya, terutama untuk anak-anak sekolah, supaya mereka lebih mengenal tentang sejarah yang berada di kotanya, terutama sejarah Tionghoa ya, dan ada beberapa sejarah yang ada di zaman dulu kan ya, sebagai wawasan ataupun menambah pengetahuan bagi diri kita. Sok yang ke dipotong.